Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu untuk menerima firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Ester pasal 2 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtam dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, pastikan setiap kita harus memberikan hidup untuk dituntun dan diterangi oleh setiap firman Tuhan. Kalau Paulus pernah berdoa kepada jemaat Tuhan untuk mata hati mereka diterangi oleh firman Tuhan, artinya kalau hati setiap orang Kristen, setiap orang percaya diterangi oleh firman Tuhan, maka jiwa mereka, pikiran mereka pun akan mengalami terang firman Tuhan itu. Dan kalau firman Tuhan menerangi kehidupan orang percaya, maka kehidupan orang percaya itu tidak lagi dia hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan mampu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar lewat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Bigtam dan Teres adalah penjaga pintu, mereka adalah sida-sida raja dan mereka tergolong sebagai penjaga pintu. Dan dikatakan sakit hatilah Bigtam dan Teres dan mereka berniat untuk membunuh Raja Ahasweros. Apa yang membuat sehingga Bigtam dan Teres berinisiatif atau berniat untuk membunuh Raja Ahasweros? Sudah pasti ada sesuatu yang membuat mereka sakit hati kepada Ahasweros, karena dikatakan mereka ini dulu dekat dengan Ratu Wasti, dan dikatakan bahwa ketika Ratu Wasti ini tidak dipakai lagi oleh Ahasweros, dikatakan saat itu mungkin mereka adalah orang-orang dekat dengan ratu, membuat mereka jadi sakit hati dan ingin membunuh Ahasweros. Nah, ini yang saya ingin membawa saudara kita belajar menjaga kehidupan kita, supaya ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mungkin kita ada di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, pelayanan, jangan sampai sakit hati itu mengambil bagian dalam hidup kita. Karena kalau sampai kita sakit hati, maka pasti kita akan membunuh. Mungkin membunuh di sini tidak berbicara soal membunuh secara fisik saja, tetapi membunuh bisa lewat kata-kata, lewat rencana-rencana jahat kita, ingin menghancurkan seseorang, ingin membinasakan seseorang dengan cara-cara kita tanpa kita sadar, kita membunuh orang. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan hal itu ada pada setiap orang percaya. Nah, bagaimana supaya hati kita ini terus terjaga sehingga kita tidak diindap sakit hati dan akhirnya kita berniat untuk membunuh? Saudara dan saya harus pastikan firman limpah dalam hidup kita. Pastikan firman itu menerangi setiap hidup kita. Bagaimana caranya firman menerangi hidup kita? Pastikan engkau mau untuk terus mendengarkan firman, membangun hidupmu, bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga lewat pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau mampu untuk mengalami apa yang Tuhan berikan bagi hidup saudara. Oleh karena itu saya percaya saudara, sebagai orang Kristen, marilah kita berikan Tuhan itu terus bekerja di hati kita lewat firman-Nya. Izinkan firman menuntun kita, izinkan firman itu memberi kehidupan yang baik dalam hidup kita, sehingga ketika kita mengizinkan firman itu mengambil bagian dalam hidup kita, saya percaya sakit hati itu tidak ada, iri hati tidak ada, tidak ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, memampukan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, sakit hati bagian dari pekerjaan iblis. Kalau saudara orang yang suka sakit hati sama orang lain, berarti saudara sedang dikerjakan oleh iblis. Bangun kesadaran saudara. Tuhan menjadikan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga jangan izinkan sakit hatimu itu membuat engkau hidup
jauh dari Tuhan. Ingat, tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang ambisi hidupnya itu akan baik ke depan. Tidak ada. Di Alkitab tidak mencatat seperti itu. Contoh ketika Haman, dia berniat buruk kepada Mordekai dan dia membuat tiang karena itu sakit hati, iri hatinya. Tapi Alkitab mencatat akhirnya tiang itu yang menggantung dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar izinkan firman terus bergerak dalam hidup kita. Ingat, Tuhan selalu memberkati orang-orang yang hatinya lurus kepada Tuhan, yaitu dia mau menerangi hatinya dengan firman Tuhan sehingga iblis tidak mengambil bagian dalam kehidupannya, membuat dia hidup sakit hati, membuat dia hidup iri hati dan sebagainya. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita lewat Roh-Nya yang kudus, memampukan saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup. Biarkan firman menerangi setiap hati kita, sehingga di mana saja kita berada, kita mampu untuk menyatakan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu biarlah terus menerangi hati kami, memampukan kami untuk iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kami, karena firman limpah dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.